Tuhan, selamat malam. Selamat kita kembali berjumpa di dalam renungan malam kita. Dan malam hari ini kita kembali ada di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari siapkan hatimu untuk kembali kita belajar akan kebenaran Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyembah Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, mari angkat hatimu kepada Tuhan. Kita menaikkan setiap pujian kita dengan iman. Kita mau katakan kepada Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, kami simpan di dalam hati kami. Sekalipun kami harus melewati masalah, air mata, tetapi kami tahu, kami percaya ada janji-Mu yang selalu menopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau tetap dan menikmati hadirat-Mu. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Bawa kami untuk senantiasa menikmati dan merenungkan akan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku.
kasih-Mu yang sanggup mengubah setiap keberadaan kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu, pertolongan-Mu itu tidak pernah terlambat di dalam setiap hidup kami, Bapa. Dan malam hari ini kami mengangkat iman kami, hati kami kepada-Mu. Kami mau bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan, ku terlebih
menaikkan setiap pujian kami, menjadi pernyataan iman kami dari setiap kata demi kata kami Tuhan. Kami tahu waktu-Mu tidak pernah terlambat untuk memulihkan dan menolong setiap hidup kami Bapa. Karena itu Bapa, kami mau nyatakan dengan iman kami di dalam hadirat-Mu malam ini, bahwa sesungguhnya Tuhan, pengharapan hidup kami itu pasti ketika kami bergantung penuh kepada-Mu. Dan kembali Tuhan, malam hari ini kami membuka setiap keberadaan hati kami kepada Tuhan. Engkau yang mengenal kedalaman setiap hati kami. Engkau yang mengenal apa yang menjadi kerinduan dan doa kami Bapa. Dan malam hari ini Tuhan, teguhkan setiap janji-janji-Mu di dalam hidup kami, lewat setiap perkataan-perkataan firman-Mu yang merupakan adalah perkataan-Mu sendiri Tuhan. Kami rindu biar setiap hati dan pikiran kami, setiap hari hidup kami diisi setiap perkataan-Mu yang mengandung janji itu Tuhan. Karena kami percaya apa yang Engkau firmankan, katakan itu adalah ya dan amin bagi setiap pribadi kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Dan biar firman Tuhan yang kami terima itu menjadi rema di dalam setiap hati kami. Kuduskan pendengaran dan pandang kami Tuhan, ketika kami belajar akan kebenaran firman-Mu, sehingga tidak ada penolakan akan firman-Mu di dalam hati kami. Tapi kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk diajar, kami siap untuk dituntun lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami terus hidup dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Kami buka hati kami, Roh Kudus beri kami pengertian yang benar, untuk kami boleh memahami dan mengerti apa yang kami dengar, apa yang kami terima lewat kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Dan tutup bungkus setiap atmosfer yang ada di atas kami, di tempat ini, bahkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada malam hari ini, yang mengikuti renungan malam ini Tuhan. Engkau berkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk belajar kembali kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, bahkan semua kita yang ada pada saat malam hari ini bersama-sama dalam perenungan malam kita pada malam hari ini. Dan hari ini tanggal 1 Juli tahun 2020, kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal yang ke-20, bagian yang kedua. Kalau kemarin semalam kita lihat dari ayat 1 sampai yang ke-16, maka sekarang ayat 17 sampai yang ke-38. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini dalam perikop yang ditulis di sini adalah perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Ya, jadi setelah sekian waktu lamanya Paulus melayani jemaat Tuhan yang ada di Efesus, para murid yang ada di Efesus. Ya, kalau kita perhatikan, baca di situ itu selama lebih 3 tahun. Ya, 3 tahun lamanya Paulus bersama-sama dengan mereka di sana. Dan setelah 3 tahun, maka berikutnya Paulus mengadakan perpisahan dengan para penatua. Dan kalau kita baca dan kita perhatikan, inilah perpisahan yang begitu berat, ya, baik kepada Paulus maupun juga kepada para penatua yang ada di Efesus. Ya, sampai di situ kata firman Tuhan bahwa maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, ya, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mereka mengantar dia ke kabur. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa begitu beratnya perpisahan ini yang dilakukan oleh Paulus dan penatua yang ada di Efesus. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, tentunya kita akan
bertanya kenapa sampai begitu beratnya ya ketika terjadi perpisahan ya antara Paulus dengan penatua yang ada. Pastilah saudaraku yang terkasih, kalau misalnya seorang yang mau misalnya seperti Paulus meninggalkan mereka dan mereka begitu berat melepaskan, baik juga Paulus yang ada dan juga para penatua yang ada, pastilah ada sesuatu yang mungkin selama 3 tahun itu ada satu kenangan-kenangan yang baik yang sudah dilakukan, atau ada sesuatu taburan-taburan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Paulus lakukan, kerjakan di jemaat tersebut, sehingga mereka sangat berat sekali. Dan boleh dikatakan di sini bahwa ketika mereka mau berpisah ini adalah sebuah perpisahan yang begitu berat sekali, karena akan ditinggalkan oleh orang yang selama ini sudah mengajar mereka ya. Dan kalau kita baca saudara di situ bahwa dia yang ke-31, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Saudara, aku perhatikan di sini bahwa Paulus menyampaikan apa saja yang dilakukan, dikerjakan selama 3 tahun dia ada bersama-sama dengan jemaat yang ada di sana. 3 tahun ini bukanlah waktu yang singkat ya, tapi ini suatu masa waktu yang boleh dikatakan cukup lama, sekitar 36 bulan lamanya ya. 36 bulan, kalau pada hari ini kita menghitungnya 36 bulan, 3 tahun lamanya. Dan saudaraku di situ bahwa selama waktu tersebut di sini kata firman Tuhan siang malam dengan tiada berhenti-hentinya ya. Jadi tidak ada, boleh katakan tidak ada ruang sedikit pun untuk tidak mengajarkan, tidak menasihati para murid, tidak membina mereka, memimpin mereka, bahkan juga menguatkan mereka supaya saudaraku mereka boleh bertumbuh. Dan juga di situ kata firman Tuhan dan juga masing-masing dengan mencucurkan air mata. Jadi ini betul-betul sebuah perjuangan yang berat yang dilakukan oleh Paulus. Bagaimana dia ada di sana, bagaimana ketika dia pertama kali di Efesus, lalu di situ dikatakan seperti yang kita baca kemarin, ketika dia ada di daerah pedalaman dan tiba di Efesus, maka dia berjumpa dengan 12 orang ya, 12 orang yang pada saat itu ketika menumpangkan tangannya atas mereka, maka semua mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan sesudah itu kita lihat selanjutnya tidak hanya berhenti sampai situ, lalu diberitakan firman Tuhan bahwa dia mengunjungi rumah ibadat selama 3 bulan dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitanya ia berusaha mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah ya. Dan orang-orang yang dapat diyakinkan, para murid yang dapat diyakinkan tentang pemberitaan firman Allah yang disampaikan oleh Paulus, maka ia memisahkan mereka secara tersendiri ya, memisahkan mereka secara tersendiri, lalu mengajar mereka secara intensif ya. Di situ dia kata firman Tuhan, setiap hari ia berbicara di ruang kuliah Tiranus ya. Dia terus katakan hal ini dilakukan 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Jadi setiap hari dia intens terus ngajar firman Tuhan ya, sesuai dengan kapasitas yang Tuhan beri kepada dia, sesuai dengan hikmah yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Lalu dia mulai mengajar, dan juga tidak hanya dia mengajar menabur kebenaran firman Tuhan, tapi di sana juga dia juga menjumpai ada begitu banyak juga tantangan ya yang dihadapi di sana sebagai seorang. Kalau kita perhatikan, sudah perhatikan bahwa Demetrius menimbulkan huru-hara ya, memberikan perlawanan terhadap apa yang dilakukan, dikerjakan oleh Paulus. Tapi oleh tangan Tuhan, saudaraku, maka Tuhan boleh menolong Paulus ya untuk terus melakukan pelaksanaan pekabaran Injil yang ada di sana. Dan ketika murid-murid itu sudah mulai berhimpun dan percaya, dipanggil keluar dari kegelapan, dan berikutnya ia melengkapi mereka, ia mendidik mereka, ia mengajar mereka. Nah, saudaraku, bahwa di situ dikatakan sejak hari pertama ia tiba di Asia, di ayat yang ke-18 saya bacakan, sesudah mereka datang berkata ia kepada mereka
kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Jadi semenjak dia tiba pertama kali di Asia ini, kata Paulus, ya, di Efesus ini, saudaraku terkasih, maka dengan segala rendah hati, ya, ia melayani Tuhan. Dan dalam pelayanan itu dia banyak mencucurkan air mata, ya. Artinya bahwa ini bukanlah sebuah pelayanan yang mudah. Kalau sampai mencucurkan mata, artinya bahwa ada sebuah beban yang begitu berat, perjuangan yang begitu berat yang harus dijalani. Bukanlah suatu hal yang mudah dalam melayani, dalam membangun jemaat, dalam memimpin mereka, dalam menggembalakan mereka, dalam mengajarkan ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan. Bukanlah satu hal yang mudah, yang gampang, yang dilewati oleh Paulus. Sehingga dia mengatakan bahwa banyak mencucurkan air mata dan juga banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang membunuhnya. Sungguh pun demikian, saudara terkasih, maka ia tetap melayani mereka. Ia tetap menjalankan setiap tugas yang Paulus tahu dia harus lakukan, dia harus kerjakan. Nah, saudaraku, bahwa dapat kita katakan bahwa selama waktu tersebut, selama 3 tahun, Paulus ini bekerja dengan giat di Efesus, ya, mengajar, menasihati, ya, para murid, mereka yang diselamatkan, bahkan 12 orang yang tadinya ketika dia berjumpa dengan mereka, lalu mereka diajarkan tentang baptisan, dan sesudah itu mereka menerima Roh Kudus ketika Paulus menumpangkan tangan mereka. Lalu dia terus mengajar selama 2 tahun dalam kesetiaan, mengajar para murid yang telah menjadi percaya, yang dipisahkan di ruang kuliah Tyrannus, ya. Jadi mengajar, menasihati, mendampingi mereka, dan juga memproteksi mereka dari berbagai macam, ya, serangan-serangan, ajaran-ajaran yang tidak benar. Dan juga misalnya kalau kita lihat, seperti kita perhatikan tentang misalnya juga penyembahan berhala yang ada pada saat itu, yang bisa saja juga menarik mereka untuk kembali kepada hidup yang lama, karena beberapa di antara mereka adalah berlatar belakang dari pernah melakukan praktek sihir. Tapi sesudah itu mereka diselamatkan dan mereka membakar semua kitab-kitab sihirnya. Tetapi sesudah mereka diselamatkan, bahwa ancaman untuk kembali itu saja masih pasti ada ancaman. Dan karena itu perlu diajar, perlu dimuridkan, perlu didoakan, perlu terus dilengkapi mereka supaya mereka ini betul-betul menjadi orang yang kuat, ya, di dalam firman Tuhan. Dan itu sebabnya bahwa ia bekerja, melayani, dan tidak melalaikan apa yang berguna bagi mereka, ya. Kalau kita perhatikan juga dan kita baca dalam pembacaan ini, ia melayani baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah mereka, ya. Jadi artinya bahwa baikkah di antara orang banyak dan juga misalnya dalam jumlah yang sedikit, ia tetap melayani, ya. Ia tetap melayani mereka, ya, dan tidak melalaikan. Di situ dikatakan di ayat yang ke-20, sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Ayat 21, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, di sini bahwa ia tidak melalaikan apa yang berguna bagi mereka, bagi para penatua ini, ya, ketika akan mengadakan perpisahan dengan mereka. Baru saat firman Tuhan, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah mereka, ya, dalam perkumpulan atau dapat dikatakan baikkah dalam jumlah yang banyak ataupun juga dalam jumlah sedikit, ia tetap mengajar mereka. Ia tetap menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Ia tetap tidak melalaikan, ya, kewajibannya untuk apa yang berguna bagi mereka, ya. Jadi artinya bahwa ada banyak perbuatan benar dan baik yang Paulus ajarkan, yang ditanam di Efesus, ya. Ada sesuatu taburan yang
begitu banyak yang telah ditabur sana, pekerjaan yang baik, dan juga di situ dia tidak hanya menabur yang baik, yang benar, tetapi juga di situ saudaraku yang terkasih bahwa ibaratnya juga ada begitu banyak juga pengorbanan, ada tantangan, ya, cucuran air mata yang dilakukan demi untuk bertumbuhnya, demi untuk jemaat yang ada di Efesus ini, para murid ini, mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh kuat di dalam Tuhan. Mereka menjadi orang-orang percaya yang tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Bahkan mereka yang telah dipilih, yang keluar daripada kegelapan, dari berlatar belakang pernah melakukan praktek sihir, ketika mereka telah dipanggil. Itu saya katakan bahwa potensi untuk kembali ke sana itu selalu ada. Ya, dan juga saudaraku, kesempatan, karena di Efesus juga Paulus mengatakan bahwa jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, bahwa ada panah-panah api dari si jahat. Karena itu berdoalah setiap waktu dalam roh. Berarti potensi atau artinya kesempatan untuk kembali kepada jalan mereka yang lama itu selalu ada. Dan manakala misalnya ada peluang, ada kesempatan, dan mereka tidak menutup peluang itu, kesempatan itu, maka iblis bisa mengambil keuntungan hidup mereka. Dan itulah sebabnya Paulus bekerja, melayani, menaburkan banyak kali sana, perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, tidak melalaikan, ya, apa yang baik dan berguna bagi mereka, ya, dalam perjuangan. Terus juga dapat kita katakan bahwa ia mementor, melatih, mempersiapkan mereka untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di Efesus, para penatua ini, ya. Itu artinya apa? Ada pengalaman suka duka air mata dalam pelayanan, ya. Dan artinya bahwa sudah begitu banyak pengalaman yang mereka jalani bersama-sama, dan ketika mau berpisah ini adalah sesuatu yang berat, karena ada begitu banyak taburan, ada begitu banyak hal yang telah dilakukan, ya, oleh Paulus. Dan artinya apa? Tanpa seorang utusan Tuhan, ya, yang diutus oleh Tuhan dan yang mempunyai hati untuk datang, maka mungkin saudaraku bahwa mereka ini, orang-orang ini akan terus selamanya tinggal dalam kegelapan, atau dapat dikatakan ceritanya akan menjadi berbeda. Tetapi oleh karena ada seorang yang Tuhan beri hati, oleh karena ada seorang yang diutus oleh Tuhan, oleh karena ada seorang yang memberi hidupnya, saudaraku yang terkasih, maka dia datang merelakan hidupnya, ya, untuk berjuang di sana, untuk menabur di sana dalam segala macam tantangan, kesulitan yang dihadapi. Bahkan sebagai seorang yang telah dilengkapi oleh Tuhan, maka dia sekarang apa yang ada pada dia diajarkan, ya, kepada jemaat. Ini saya katakan bahwa ia mementor, melatih, mempersiapkan mereka untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di Efesus, ya, khususnya kepada para penatua ini. Nah, saudaraku, mari coba akan kita lihat, saudaraku yang terkasih, bahwa ini adalah perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Nah, tentunya kita akan juga bertanya, siapakah para penatua ini? Ya, para penatua ini kalau kita perhatikan di situ di perikopnya, perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Karena itu, ayat 17, karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Ya, sudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di sini. Saudaraku, dari catatan yang saya baca dari Matthew Henry, komentari, dia berkata bahwa Paulus sengaja tidak datang ke Efesus karena Paulus khawatir bahwa para penatua ini tidak akan membiarkan Paulus untuk meninggalkan mereka. Sehingga saudaraku, maka ia memberi pesan supaya ia menantikan mereka di Miletus, dan para penatua itu yang datang kepadanya di sana. Kalau dia ke sana, saudaraku, maka mungkin mereka tidak akan membiarkan dia, melepaskan dia. Nah, saudaraku, dan kalau kita lihat para penatua jemaat, nah siapakah para penatua atau hamba-hamba Allah ini yang akhirnya, saudaraku, mereka menjadi pelayan-pelayan jemaat yang ada di Efesus, ya, yang bertugas untuk sebagai penjaga kawanan domba Allah yang telah terbentuk, yang telah terpanggil menjadi orang-orang percaya yang tinggal di Efesus. Nah, saudaraku, dari beberapa dari catatan yang saya baca, dan juga saudara, catatan itu dia mengatakan bahwa para penatua yang ada di Efesus ini atau para hamba ini, ya saudara, menurut sebagian orang merupakan ke-12 orang yang menerima Roh Kudus melalui tangan Paulus. Nah, kalau kita lihat mundur lagi di Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-6 sampai 7.
Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ayat 7. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ya, jadi saudara terkasih bahwa menurut catatan bahwa kemungkinan besar bahwa para penatua yang selanjutnya ini mereka diberi tugas sebagai penilik jemaat, sebagai penatua-penatua untuk memperhatikan jemaat, untuk menggembalakan mereka, jemaat yang ada di Efesus yang telah terhimpun menjadi orang-orang yang percaya. Kemungkinan besar bahwa mereka ini adalah 12 orang yang diceritakan oleh Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 ini. Bahwa ketika Paulus tiba di Efesus, saudaraku, maka ia berjumpa dengan beberapa orang murid di sana, 12 orang ini. Lalu bertanya kepada mereka, sudahkah kalian terima Roh Kudus ketika menjadi percaya? Bahkan mereka belum pernah dengar tentang siapa Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan Paulus ini? Mereka masih belum pernah mendengar. Mereka masih buta tentang hal tersebut. Kalau begitu kalian dibaptis dalam nama siapa? Lalu mereka mengatakan, kami dibaptis dengan baptisan Yohanes. Lalu Paulus sampaikan bahwa baptisan Yohanes adalah bertobat untuk orang yang telah bertobat. Dan sesudah dia mengajarkan beberapa hal kepada mereka, maka bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, itu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka mulai mendengar penguraian, penjelasan Paulus ya tentang baptisan dalam nama Yesus, dan juga pastinya tentang pelajaran tentang Roh Kudus. Jadi Paulus datang dan mengajar mereka. Paulus datang dan mendidik mereka. Paulus datang dan berikutnya memberikan penerangan kepada mereka. Dan setelah diberikan penerangan kepada para murid ini, saudara terkasih, dan mereka mengambil keputusan untuk dibaptis dalam baptisan air. Dan setelah itu Paulus menumpangkan tangan atas mereka, dan atas tumpangan tangan oleh Paulus ini, maka mereka menerima Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan kata firman Tuhan, mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi hati mereka terbuka. Dan saudaraku, bahwa sesudah mereka diajarkan tentang hal-hal yang dasar ini, tentang bertobat dan menerima baptisan dalam nama Yesus dan dipenuhi dengan Roh Kudus, maka sedunia itu yang tadi saya katakan bahwa Paulus secara intens juga mengajar mereka, mempersiapkan mereka, melatih mereka. Mereka yang telah tadinya tidak paham, tidak mengerti siapa Roh Kudus. Kami pada hari ini cuma tahu tentang baptisan Yohanes, ya. Lalu Paulus ketika melihat hal tersebut, ia mulai mengajar mereka. Ia mulai mendidik mereka. Dan ketika diajarkan kepada mereka tentang hal-hal yang dasar, dan sesudah itu mereka menerima Roh Kudus. Lalu berikutnya saudaraku, seperti yang kita baca seterusnya, bahwa Paulus secara intens mengajar dan mementor mereka setiap hari di ruang kuliah Trinus. Atau artinya saudaraku, terus diisi dan dilengkapi dengan kacamata rohani yang Tuhan berikan kepada Paulus. Maka Paulus melihat mereka bahwa mereka ini adalah orang-orang yang telah dipanggil, yang dipanggil keluar dari kegelapan. Maka Tuhan juga akan memakai kehidupan mereka. Tetapi sebelum sampai kepada tahap itu, mereka harus dipersiapkan terlebih dulu. Mereka harus dilengkapi, mereka harus diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu menjadi tanggung jawab Paulus untuk mengajar mereka, untuk mendidik mereka secara intens setiap hari, kata firman Tuhan, ya, di ruang kuliah Trinus. Lalu selama 2 tahun lamanya dia mengajar. Dan ketika Paulus mengajar para murid ini, ya saudaraku, dan di dalamnya juga para 12 orang ini dan juga murid-murid yang saudaraku, dan ketika mereka terus diajar, dipersiapkan, dilatih atau di mentor, saudaraku yang terkasih, maka akhirnya saudaraku, seiring berjalannya waktu selama 3 tahun mereka berjalan bersama-sama, mereka berada bersama-sama, dan Paulus langsung mendidik mereka juga, saudaraku. Ketika selesai waktunya atau genap waktunya bahwa Paulus akan meninggalkan mereka, berpisah dengan mereka, saudaraku, maka sekarang mereka juga sudah siap untuk dipercaya sebagai penatua-penatua, ya, di Efesus. Untuk siap juga sekarang bahwa kamu juga sekarang juga siap untuk menerima beban untuk menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan yang ada di Efesus ini. Karena Paulus harus melanjutkan
perjalanan berikutnya, ya, karena dia tidak selamanya akan ada di situ. Tapi tugasnya dia untuk melengkapi mereka, untuk mengajar mereka, untuk mendidik mereka. Saudaraku terkasih, maka sudah selesai, dan sekarang berikutnya, ya, mereka yang harus melanjutkan tugas. Dan itulah sebabnya saudaraku terkasih, maka ketika Paulus mulai banyak berbicara kepada mereka, bagaimana dia dengan ketekunan selama 3 tahun ini, dia mulai mendidik mereka dengan cucuran air mata, sekalipun ada tentangan, sekalipun ada beban, pada saat yang bersamaan dia harus memikul beban untuk mengajar, ya, para murid, mempersiapkan mereka. Dan juga pada saat yang bersamaan juga, saudaraku terkasih, maka juga dia juga menghadapi tantangan, ya, menghadapi situasi yang ada di kota Efesus. Dan juga saudaraku yang terkasih, kalau kita baca juga di sini saudaraku yang terkasih, bahwa Paulus ini juga dia dengan tangannya sendiri dia telah bekerja untuk memenuhi keperluannya dan keperluan kawan-kawan seperjalan. Atau artinya dia tidak mau menjadi beban kepada mereka, supaya mereka, artinya apa ini saudaraku? Pada saat yang bersamaan juga, ketika ada tugas tanggung jawab, maka pada saat yang bersamaan juga, dia juga bekerja dengan sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomi, secara apa yang dibutuhkan oleh Paulus dan kawan-kawan seperjalanan selama dia tinggal. Itu kan artinya ketika dia berada di Efesus, dia kan juga butuh tempat untuk beristirahat, ya, untuk menyegarkan dirinya, ya, untuk juga untuk makannya, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang dia. Kata Paulus bahwa, iya, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Ya, saudara, bagaimana ini yang saya katakan bahwa dia harus mengajar pada saat yang bersamaan, mempersiapkan, mementor mereka, dan juga pada waktu yang bersamaan dia menghadapi tantangan yang begitu banyak, cucuran air mata, itu yang dikatakan. Dan juga pada waktu yang bersamaan lagi juga saudara, dia juga harus berjuang untuk kebutuhannya dan juga kawan-kawan seperjalanannya. Tetapi firman Tuhan harus tetap dijalankan, Injil Tuhan harus terbenarkan. Dia boleh terus menabur, dia terus melakukan setiap tugasnya, dia terus mengerjakan. Dan saudaraku, kalau kita baca juga saudaraku, dalam catatan saya baca, mungkin juga saudaraku, Timotius yang adalah kawan perjalanannya dia ini saudaraku terkasih, Timotius, saudara-saudaraku, juga Timotius sudah melantik para penatua lain untuk melayani jemaat di sana dan daerah sekitarnya. Artinya bahwa Timotius ini juga sekarang sudah juga dipercaya juga untuk sebagai seorang yang bertugas di sana, yang menggembalakan, tapi dibantu oleh penatua-penatua yang ada. Dan juga mungkin yang besar bahwa Timotius juga sudah mengangkat penatua yang lain untuk melayani jemaat di sana dan daerah sekitarnya. Nah, saudaraku terkasih, apa yang coba kita pingin lihat dan kita pingin pelajari dari perikop ini, dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini yang menjadi perundungan kita. Saudaraku yang terkasih, bahwa setiap kehidupan kita, bagaimana kita melihat sesama orang percaya, sesama murid dengan mata rohani, lalu menanamkan sesuatu kepada mereka, itu sangat penting. Jadi ketika, itu yang saya katakan, di mana Tuhan membawa setiap kehidupan kita, di mana Tuhan tempatkan kita sebagai utusan Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sebagai murid-murid Tuhan, siapapun kita yang telah dipanggil keluar daripada kegelapan kepada terang yang gaib, yang telah diajar Tuhan, yang telah dilengkapi Tuhan sampai pada saat ini, ya, yang telah menerima pengajaran firman Tuhan, ya, belajar firman Tuhan, dan juga dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman kehidupan yang Tuhan izinkan kita lewati, yang Tuhan izinkan kita hadapi. Dan saudaraku, dengan semua yang telah Tuhan taruhkan kepada kita, dengan semua yang telah kita pelajari tersebut, baik secara pengetahuan firman Tuhan dan juga secara pengalaman-pengalaman kerohanian, sekalipun dalam beban-beban yang kita pikul, sekalipun dalam berbagai macam hal yang kita hadapi, saudaraku, tetapi kita tetap melihat pertolongan Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Nah, kita yang telah dilengkapi Tuhan tersebut, sekarang bagaimana juga kita belajar dari apa yang Paulus lakukan. Sekarang bagaimana kita melihat sesama kita, orang-orang percaya, mereka yang ada di mana kita bersama-sama, supaya kita juga melihat sekarang apa yang saya bisa lakukan buat mereka, apa yang saya bisa kerjakan, perbuatan baik, perbuatan benar seperti apa yang saya mesti tanamkan, yang saya mesti melakukan, supaya saudara seiman, sesama murid-murid Kristus ini juga, mereka juga saudara-saudara terkasih, tidak tinggal dalam keadaan-keadaan yang lemah, tidak tinggal dalam keadaan terpuruk, tidak merasa diri tidak bisa, tidak merasa diri bahwa sepertinya bahwa hidup ini tidak ada harapan dan seterusnya.
seterusnya, dengan hadirnya kita, dengan Tuhan bawa saya dan saudara di tempat tersebut, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita kerjakan? Apa yang mesti kita tanamkan? Bagaimana kita menjadi orang percaya juga yang ikut mementor, mempersiapkan setiap rupa mereka juga, supaya mereka juga bersama-sama juga dalam tugas dan panggilan, dan juga mereka boleh mengetahui bahwa ada tugas, ada misi Tuhan atas setiap hidupan mereka, ya, supaya mereka juga dipakai oleh Tuhan. Mereka juga boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Mereka juga mau lihat bahwa Tuhan juga akan punya rencana bagi seluruh mereka, supaya mereka menjadi orang-orang percaya pada akhir zaman ini yang bisa kuat pada salah satu pintu gerbang, ya, pada salah satu tempat, pada salah satu daerah di mana mereka berada, dan di tempat tersebut, di pintu gerbang tersebut, di mana Tuhan tempatkan mereka, mereka juga selanjutnya, mereka yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, mereka yang telah mengalami kekuatan daripada Tuhan, mereka yang telah mengalami pertolongan daripada Tuhan, mereka yang telah mengalami penerangan oleh firman Tuhan yang disampaikan, diajarkan kepada mereka di tempat di mana mereka, Tuhan juga selanjutnya melalui kehidupan mereka memakai mereka juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang, ya, untuk menjadi alat Tuhan. Karena saudaraku yang terkasih dan khusus, sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus ini, ya, bahwa dia betul-betul mengajar mereka, mendidik mereka, ya, dari latar belakangnya itu yang kita katakan bahwa mereka yang tadinya hanya tahu soal baptisan Yohanes, Roh Kudus mereka belum pernah dengar, ya, dan ketika mereka mulai dididik, diajar, diberikan penerangan firman Tuhan, lalu mereka mulai menerima apa yang Paulus katakan, dan selanjutnya setelah mereka menerima, mereka berikutnya diajar, ya, dilengkapi, ya, dimentor, supaya mereka juga boleh siap-siap juga pada waktunya menanggung juga, ya, bersama-sama juga ikut memikul beban tanggung jawab dalam tugas pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya katakan hadirnya kita ada di mana Tuhan bawa kehidupan kita. Apa yang kita mesti lakukan di tempat di mana kita berada? Bagaimana kita melihat saudara-saudara terkasih tempat tersebut, daerah di mana kita berada, dengan kacamata Tuhan. Hadirnya kita sebagai apa di sana? Dan itu yang kita pelajari pada titik ini, bahwa ketika Paulus hadir di mana, maka ia meneguhkan jemaat, ia menguatkan mereka, supaya mereka tidak tinggal dalam kebimbangan, mereka tidak tinggal dalam keadaan-keadaan yang dikuasai oleh keraguan-raguan, ya, dikuasai oleh keadaan, tetapi mereka boleh bangkit dan mengatasi setiap keadaan yang ada. Dan itu juga yang harusnya kita sebagai orang percaya, hadirnya saya dan saudara, kita yang telah dikuatkan oleh Tuhan, kita yang telah menerima kekuatan rohani daripada Tuhan, hadirnya saya juga, hadirnya juga setiap kehidupan kita, saudaraku, di mana Tuhan bawa kehidupan kita, berarti kita juga membawa misi Tuhan, memberikan kekuatan-kekuatan rohani kepada sesama rekan orang-orang percaya, sesama murid Tuhan, supaya mereka tidak tinggal dalam keadaan-keadaan mereka, ya. Tuhan juga memakai kehidupan kita, supaya tempat di mana kita berada, saya katakan baiklah di lingkup yang kecil, di mana Tuhan bawa kita, di lingkup yang sedang ataupun yang besar, di mana saja hadirnya kita, saudaraku terkasih, bahwa hadirnya saya dan saudara, kita melihat sesama kita, kita melihat sesama murid Tuhan, kita melihat orang-orang bersama kita itu dengan kacamata rohani. Ya, bukan saudara hadirnya kita, bukan memberikan saudaraku yang terkasih, hadirnya kita bahwa mereka yang dalam keadaan terpuruk tambah lebih terpuruk, tetapi hadirnya saya dan saudara supaya mereka boleh bangkit, mereka boleh melihat kasih Tuhan, mereka boleh melihat bahwa Tuhan sesungguhnya punya rencana yang indah bagi kehidupan mereka, supaya Tuhan juga berkenan mengangkat, memberkati mereka, melihat rencana yang indah bagi kehidupan mereka dalam seluruh situasi kehidupan mereka. Dan sesudah itu saudara terkasih, melalui hal tersebut mereka juga bisa menjadi berkat, mereka juga menjadi alat-alat Tuhan, ya, pada waktu yang mereka jalani. Artinya apa saudaraku? Ini seorang juga yang berbesar hati untuk melihat dan juga mempersiapkan mereka, melihat sesamanya dengan kacamata rohani. Dia melihat juga bahwa sesama ini punya kapasitas rohani yang Tuhan anugerahkan, maka saya juga punya kapasitas rohani. Artinya apa? Kita sama-sama. Tuhan bisa memakai engkau dalam bidang ini, memberkati engkau dalam bidang ini, dan selanjutnya Tuhan bisa engkau memakai dalam bidang tersebut. Saya dipakai oleh Tuhan dalam bidang ini, rekan yang lain dipakai oleh Tuhan dalam bidang ini, karena ada begitu banyak saudaraku yang terkasih, bidang-bidang yang membutuhkan pelayanan setiap kehidupan kita. Dan artinya apa juga saudaraku? Perlu ada orang-orang yang memiliki hati Tuhan, hati Kristus untuk melihat sesamanya. Orang-orang yang percaya, itu mereka juga menjadi alat Tuhan bagi seluruh mereka. Dan itu yang dilakukan, itu yang dikerjakan oleh Paulus.
Ya, di tempat di mana Tuhan bawa dia. Dan akhirnya setelah waktu selesai, saudaraku yang terkasih, di tempat tersebut, maka saudaraku terkasih, jemaat tersebut dia tidak tinggalkan dalam keadaan yang tidak ada yang menjadi penatua, tidak ada yang menggembalakan mereka. Tetapi saudaraku terkasih, meninggalkan bahwa ada penatua-penatua di sana, ada yang menggembalakan karena mereka telah dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku terkasih, bahwa setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya, ada panggilan Tuhan yang berbeda-beda atas kehidupan kita. Saudaraku, supaya kita kuat dalam salah satu bidang. Apakah dalam bidang misalnya bidang pendidikan, bidang kerohanian, atau juga misalnya bidang ekonomi, dan juga bidang yang lainnya, saudaraku, ini saya katakan beberapa pintu gerbang, dan ada anak-anak Tuhan yang dianugerahkan Tuhan secara khusus untuk kuat pada bidang ini. Dengan kuatnya mereka pada bidang-bidang tersebut, berarti artinya apa? Supaya pada bidang tersebut mereka juga boleh menjadi alat Tuhan, menjadi berkat Tuhan. Dan saudaraku, tahukah kita bahwa ketika dalam masa perjalanan ini, saudaraku, ada saja situasi, ada saja masa-masa di mana yang ingin menggoyangkan. Dan itu juga artinya perlu ada hadirnya setiap kita sebagai orang yang percaya untuk juga menjadi kekuatan bagi mereka. Itu yang saya katakan, bahwa kita tidak pernah tahu. Bisa saja, saudaraku, orang-orang yang seberapa yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita ajarkan firman Tuhan, untuk dididik, saudaraku, kita tidak pernah tahu. Bisa saja di waktu yang ke depan Tuhan akan memakai mereka pada bidang-bidang tersebut. Karena itu, saudaraku terkasih, kita perlu persiapkan dengan kacamata rohani untuk mendidik mereka, menanamkan sesuatu, menaruh kebenaran firman Tuhan, ya, supaya mereka kuat dalam Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan yang akan turut campur tangan bekerja. Dan itu yang seperti kita pelajari bersama-sama, bahwa ketika Paulus dengan intens mengajar firman Tuhan kepada para murid, maka kuasa Tuhan bekerja di sana. Campur tangan Tuhan terjadi di sana. Artinya juga kita percaya bahwa kita hanya melakukan bagian kita. Kita bagian seperti yang Paulus katakan, baik kita bagian menanam, apakah menanam atau menyiram, nanti Tuhan yang kasih pertumbuhan tersebut, sehingga orang-orang tersebut, saudaraku, akan dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan pilihan dan panggilan Tuhan atas kehidupan mereka, supaya pada bidang-bidang yang akan Tuhan berikan kepada mereka, mereka kuat pada bidang tersebut, dan selanjutnya mereka juga berdaya guna, bermanfaat di mana Tuhan tempatkan setiap kehidupan mereka. Jadi saya katakan, saudaraku yang terkasih, hadirnya kita di mana Tuhan bawa kehidupan kita, bagaimana kita melihat sesama kita itu sangat penting. Nah, saudaraku, yang berikutnya, apa yang kita bisa lihat dan pelajari dari perikop ini, saudaraku, bahwa apa sekarang yang kita tanam atau kita tabur di mana Tuhan tempatkan setiap kehidupan kita. Saudaraku, bahwa ketika kita menanam sesuatu yang baik dan yang benar, tentunya, saudaraku yang terkasih, maka kita juga akan, anugerah Tuhan akan melihat, saudaraku, apa yang Paulus tanam di tempat tersebut, sehingga para penatua ini begitu berat untuk melepaskan mereka, bahkan sampai mereka menangis. Ya, saudaraku, berarti ada sesuatu nilai yang baik yang telah ditanam, sehingga mereka begitu dicintai oleh para penatua ini. Bahwa orang ini, saudaraku yang terkasih, mengorbankan hidupnya, ya, untuk pelayan. Dan mereka yang tadinya tinggal dalam keadaan yang gelap, tapi sekarang Tuhan membawa Paulus, dan sekarang pakaian mereka yang lama, ya, digantikan dengan pakaian yang baru. Hidup mereka yang lama, yang dalam dosa, yang dalam keadaan yang gelap, dalam perbuatan yang tidak mengetahui kebenaran, ya, dalam buta secara rohani, dan juga dalam kegelapan oleh karena melakukan perbuatan sihir di sana, saudaraku. Dan sekarang Paulus datang sebagai utusan Tuhan, melepas semua pakaian lama mereka itu dan menggantikan dengan pakaian yang baru. Mereka diangkat dari keterpurukan kepada kehidupan yang baru. Dan sesudah kehidupan yang baru, sekarang mereka dilengkapi. Jadi Paulus menanam sesuatu yang benar di sana. Dia menaburkan sesuatu yang, saudaraku terkasih, yang betul-betul diingat dan dikenang, ya, oleh jemaat Tuhan, oleh para penatua yang ada di sana. Jadi saudaraku yang terkasih, apa yang coba kita juga ingin pelajari? Saudara, di mana kita berada? Apa yang kita tanam? Ya, apa yang kita tabur, apa yang kita kerjakan, perbuatan seperti apa yang kita tanam di tempat di mana Tuhan bawa setiap kehidupan kita, ya, supaya saudaraku yang terkasih, dengan perbuatan atau apa yang kita tanam itu, saudaraku yang terkasih, oleh anugerah Tuhan, Tuhan akan berikan pertumbuhan. Nah, kalau misalnya kita, saudaraku yang terkasih, kita baca di dalam surat penggembalaan, ya, yang Paulus tulis kepada Timotius mengenai syarat penilik jemaat, maka salah satunya itu adalah ia harus mempunyai nama baik di luar jemaat, ya, di mana dia berada. Artinya, saudaraku yang terkasih, sebagai seorang penilik jemaat, saudaraku terkasih, maka
Sebagai seorang pendiri jemaat, dia harus mempunyai nama baik. Berarti orang ini, saudaraku yang terkasih, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan selama hidupnya itu. Ya, saya akan bacakan kepada kita yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Ya, 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Ini dalam perikopnya itu adalah syarat-syarat bagi penilik jemaat. Ya, ayat yang ke-7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ada banyak syarat-syarat yang ada di atas. Misalnya, calon pendiri jemaat harus orang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, bukan peminum, dan seterusnya. Baru di situ juga katakan bahwa ia mempunyai nama baik di luar jemaat. Ya, agar ia, saudaraku, kalau seorang mau supaya memiliki nama baik, berarti apa yang dikerjakan, apa yang ditabur, di mana dia berada. Kalau dia tabur sesuatu perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang baik, bagaimana dia berguna, bagaimana dia di mana Tuhan bawa sebelum kita, maka itulah, saudaraku, orang akan mengenal. Ketika misalnya menyebutkan nama orang tersebut, maka orang mengenalnya ini adalah orang yang baik yang telah menanam sesuatu yang baik di mana Tuhan bawa dia. Saudaraku terkasih, bahwa sekarang juga hadirnya saya dan saudara di mana Tuhan bawa kehidupan kita. Maka kebaikan-kebaikan apa yang Tuhan ingin supaya kita juga tanam, yang ingin juga Tuhan kita lakukan di mana. Apa yang Paulus lakukan ini, saudaraku, yang melihat bahwa ini adalah perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, apa yang dilakukan, maka selama waktu 3 tahun yang Tuhan berikan kepada dia tak henti. Ia mengajar, ia menasihati, ia melengkapi jemaat Tuhan yang ada, supaya mereka yang dalam keadaannya seperti sudah kita pelajari, bahwa supaya mereka boleh bangkit dari keadaan yang lama kepada hidup di mana dia berada, ya, ketika dia berada di Efesus, saudaraku. Dan akhirnya jemaat mengingat, para penonton mengingat ketika dia akan berpisah dengan mereka, maka rasa-rasanya mereka, saudaraku, yang kita sudah lihat bahwa mereka begitu berat melepaskan akan kepergian Paulus ini, saudara, karena apa yang telah dilakukannya. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, kita percaya juga apa yang saudara, sekali lagi, ketika Tuhan bawa kehidupan kita, Tuhan bawa saya dan saudara, hadirnya kita dari mana, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nah, seperti Paulus mengatakan bahwa dia hanya memandang kepada Tuhan saja. Dia hanya melihat kepada Tuhan bahwa apa yang ditabur, yang dikerjakan ini dari Tuhan lah yang akan menerima upah. Jadi kita memandang kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan mengupahi setiap apa yang saudara lakukan pada hari ini, setiap apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, untuk pekerjaannya, untuk domba-domba, untuk sesama kita, di mana Tuhan tempatkan kehidupan kita. Artinya apa? Selama waktu masih ada kesempatan bagi kita, selama kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, itu artinya kita menanam apa, kita menabur apa, itu sangat penting. Sebab itu dengan kekuatan, pertolongan daripada Tuhan pada malam hari ini, semua kehidupan kita, saudara terkasih jemaat Tuhan, kita semuanya Tuhan bahas pada hari ini, saudara, yang pada hari ini Tuhan terus menabur dalam kebaikan, menabur dalam kebenaran, di mana Tuhan bawa kita terus mohon kekuatan daripada Tuhan, supaya Tuhan terus memampukan kita untuk terus melakukan hal-hal yang demikian, memegang teguh apa yang ada pada kita, memegang teguh setiap kepercayaan yang Tuhan telah berikan kepada kita, supaya kita terus menjadi alat Tuhan yang berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita tahu ada pahala, ada upah yang menyertai kehidupan kita. Dan saudaraku, yang berikutnya yang terakhir kita pelajari adalah bahwa di sini kata firman Tuhan, dari 3 tahun dan apa yang dilakukan ini, bahwa Paulus ini adalah seorang yang setia dalam menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Ya, dia setia, bertanggung jawab, baik dari hal yang kecil, ketika berapa orang saja yang ada, dia ngajar. Ya, baik dalam beberapa jemaat, di muka umum, dia lakukan, dilakukan semua, ya, dan mulai mengajar mereka, memperlengkapi mereka. Saudara terkasih, ingin katakan juga ada kepercayaan Tuhan beri kepada setiap kehidupan kita, baik dalam jumlah yang kecil, dalam jumlah yang banyak, atau di mana saja, saudaraku. Mari kita lakukan, kerjakan semuanya, saudaraku terkasih. Dan Tuhan akan melihat dan akan mengupahi setiap apa yang kita lakukan pada hari ini, saudaraku. Ya, setiap apa yang saudara kerjakan pada hari ini. Dan saya berdoa setiap kita terus oleh pertolongan Tuhan, kekuatan Roh Kudus memampukan kita untuk terus setia dalam setiap bagian yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Lalu terkasih, bahwa terus Tuhan bawa kehidupan kita juga untuk bagaimana melihat sama kita, saudara kita, rekan kita dengan kacamata rohani, supaya kita bisa melakukan sesuatu yang berguna dan benar, bermanfaat. Dan berikutnya, saudaraku, kita terus menabur, menanam dalam perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa kita, tapi sebelumnya kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan, dan sesudah itu kita akan berdoa bersama-sama.
Puji nama Tuhan, kita telah belajar akan kebenaran firman Tuhan malam hari ini sebagaimana Rasul Paulus. Dia terus bekerja buat Tuhan, dan saya percaya bahwa di dalam setiap kehidupan kita ada banyak hal yang Tuhan beri untuk kita kerjakan selama kita masih diberi kesempatan. Dan bukan dengan kekuatan kita bekerja buat Tuhan, tetapi bersama Roh Kudus, Roh penolong, penghibur itu yang akan terus menyertai dan memimpin setiap hidup kita. Sama-sama sebelum kita masuk dalam doa, kita mau katakan, ku rindu setiap waktu menghidupi kebenaran-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Sekali lagi dalam doamu, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh Engkau. Engkaulah Tuhan, oh Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, Engkaulah Kami bersyukur Tuhan kepadamu pada malam hari ini. Terima kasih buat waktu ini yang Tuhan beri kembali untuk kami boleh bersama-sama dalam perenungan malam, memuji, meninggikan, menaikkan pujian sembah kami kepada Tuhan, dan juga kembali bersama-sama bersekutu dengan firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur atas semuanya Tuhan. Apa kebenaran firman-Mu yang kami bisa pelajari pada saat malam hari ini Tuhan, kiranya oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh menghidupi dan melakukan semuanya Tuhan. Dimulai di tempat di mana kami berada ya Tuhan. Dimulai ya Tuhan dalam setiap ya Tuhan ruang-ruang di mana Tuhan membawa setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bisa mengerjakannya, kami bisa melakukannya Tuhan.
semuanya Tuhan, bagi kehidupan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-Mu yang telah Tuhan bawa kami sampai sejauh ini, yang telah dididik, diajar dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kami juga hadirnya juga kami Tuhan membawa penerangan ya Tuhan, menjadi mata bagi mereka yang belum mengerti tentang firman-Mu ya Tuhan, apakah di dalam lingkungan di mana Tuhan bawa kehidupan kami ya Tuhan, dan juga Tuhan melalui pengalaman kerohanian, pengalaman hidup, pengalaman yang Tuhan bawa dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam berbagai macam pengalaman itu kami boleh melihat tangan Tuhan, pertolongan Tuhan ada hadir bagi kehidupan kami. Dan dengan hadirnya kami juga Tuhan, ini menjadi juga Tuhan kesaksian, ini juga menjadi Tuhan motivasi bagi rekan-rekan kami, saudara-saudara seiman dalam berbagai macam situasi yang mereka hadapi, supaya mereka boleh tetap kuat, mereka boleh tetap kokoh ya Tuhan, tidak tinggal dalam keadaan-keadaan yang lemah, tidak tinggal dalam keadaan yang tak berpengharapan. Karena kami tahu Tuhan kami selalu ada hadir bagi kami untuk memberikan harapan, hari depan yang penuh harapan. Tuhan bawa kehidupan kami, yang berikutnya kami boleh bangkit dan melihat Tuhan bahwa ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, ketika kami terus dididik, diajar, dilengkapi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, maka ya Tuhan, tiada mustahil Tuhan oleh anugerah pertolongan Tuhan membawa kehidupan kami, umat-Mu ya Tuhan, ya Bapa, untuk juga pada waktu yang kami jalan ke depan Tuhan, menjadi orang-orang yang kuat dan berguna ya Tuhan, pada bidang-bidang yang Tuhan akan berikan kepada kehidupan kami Tuhan, dalam berbagai bidang ya Tuhan, sehingga pada bidang-bidang tersebut ya Tuhan, kami boleh berdaya guna di tempat tersebut ya Tuhan. Kami seperti anak panah yang ketika dilepaskan sampai kepada tujuan, sampai kepada sasaran, maka di tempat tersebut ya Tuhan, kami bisa menghasilkan sesuatu ya Tuhan di tempat tersebut ya Tuhan, karena Tuhan telah melengkapi kami, mempersiapkan kami, utamanya secara kehidupan, secara kerohanian Tuhan, dipersiapkan dalam banyak hal ya Tuhan. Dan Engkau yang menumbuhkan setiap benih-benih firman Allah Tuhan. Kami mengerjakan setiap apa yang dapat kami lakukan Tuhan, dan lebihnya Tuhan Allah Roh Kudus, firman-Mu yang bekerja, meneguhkan, menumbuhkan setiap benih-benih itu dalam hati setiap umat-Mu, dalam hati setiap murid-murid-Mu ya Tuhan, untuk boleh dimampukan, untuk boleh menghidupinya ya Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, oleh anugerah Tuhan juga membawa kehidupan kami Tuhan, para murid-Mu, anak-anak-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, menjadi orang-orang yang akan Tuhan pakai, menjadi orang-orang yang berdaya guna dan bermanfaat di mana Tuhan akan tempatkan kehidupan kami Tuhan. Dan juga pada saat ini kami terus juga datang berdoa dan bersama-sama bagi bangsa kami Indonesia, terus menolong bangsa kami, pemerintahan kami ya Tuhan yang ada, pemerintahan presiden dan wakil presiden, supaya kepala pemerintahan, kepala negara Tuhan tolong. Dan khususnya juga Tuhan pada saat ini Tuhan, dalam penanganan COVID-19 Tuhan tolong ya Tuhan, pemerintah pusat Tuhan bersama satuan gugus tugas yang ada, pemerintah daerah Tuhan, baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, bersama para relawan, bersama tim medis ya Tuhan, semuanya Tuhan tolong ya Tuhan, semuanya yang boleh bekerja bersama-sama dalam pemutusan mata rantai ya Tuhan COVID-19 itu Tuhan. Tuhan, cara-cara itu yang ingin dilakukan semuanya Tuhan, tolong bekerja ya Tuhan, sehingga semuanya boleh dapat berjalan dengan baik. Dan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, mata rantai pemutusan COVID ini boleh dapat terputus Tuhan. Dan ya Tuhan, sehingga aktivitas boleh masyarakat boleh berjalan kembali dengan baik ya Tuhan. Juga mereka ya Tuhan yang bekerja keras juga untuk mencari Tuhan vaksin atau apapun yang ingin lakukan Tuhan, tolong semuanya. Berkati juga tim medis ya Tuhan, para dokter ya Tuhan, para perawat ya Tuhan, tim relawan ya Tuhan, semua yang bekerja ya Tuhan sesuai dengan tanggung jawab mereka Tuhan, tolong semuanya Tuhan. Hingga pasien-pasien yang terawat Tuhan boleh mengalami juga kesembuhan dalam jumlah yang lebih besar Tuhan, tolong kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan juga Tuhan, pembukaan juga berapa teman sudah mulai buka new normal berdasarkan protokol kesehatan Tuhan, tolong ya Tuhan, baik gereja-gereja-Mu juga ya Tuhan, dan semua yang sudah mulai berjalan, semua juga Tuhan, tolong semuanya Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati semua pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, bawa di mana mereka berada, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Yang Engkau Tuhan menolong, mampukan mereka semua dalam melaksanakan setiap tugas dan jawab mereka semua. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini dan percaya Tuhan sudah memberkati kami semua, berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan semua ikut bersama-sama dengan kami dalam perenungan malam pada hari ini. Kami akhiri perenungan malam kami, Tuhan boleh memberkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini dan shalom.